saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudari, mari kita mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan. Jangan lupa kita siapkan pen dan juga buku nota kita ya untuk menulis, mencatatkan setiap khotbah pada pagi hari ini. Pada waktu yang sama, apabila pujian dan penyembahan dinaikkan, mari kita ikut bersama, kita nyanyi bersama, kita mengangkat tangan kita, mengangkat suara kita untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan karena kita percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Amen. Selamat beribadah. Hai, Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari pada pagi ini kita memuji, kita menyembah Tuhan kita karena Allah kita itu Allah yang baik. Dan pada pagi ini saudara-saudariku, mari saya dorong saudara-saudariku, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, jangan pernah penat saat kita melayani Tuhan, saat kita mengikuti Tuhan, saat kita terus menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena pertolongan Allah yang menyertai kita, Roh Kudus yang beri kekuatan kepada kita, dan Allah yang mencukupkan. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi bahwa jangan pernah lelah. Amen. Untuk ratakan tanah yang bergelombang dan untuk menimbun tanah-tanah yang berlubang dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudariku. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan pada pagi ini juga kita katakan bahwa kita diberkati, kita dilimpahi oleh karena kasih setia Tuhan.
Dengan itu jangan pernah lelah tadi kita bekerja di ladang Tuhan, karena Allah menyediakan, sanggup menyediakan bagi kita. Mari kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah habis. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amen. Tuhan, kami diberkati, kami dilimpahi. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Allah yang sempurna, Allah yang besar kasih setia. Oh, haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, anugerah-Mu yang tidak pernah habis, anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan kita. Mari kita terus yakin dan percaya bahwa kita pada saat ini, bahwa hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita hampiri taktanya. Mari kita menyembah dan sujud di hadapannya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Tuhan, kami di sini, kami mau menyembah. Oh shikaralabayande. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Tuhan, kami yakin dan percaya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Tuhan, kami percaya Kau hadir. Roh Kudus Engkau mengalir saat ini. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Haleluya. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. Tuhan, kami percaya saat ini bahwa pembebasan Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan haleluya bagi Tuhan pada saat ini. Karena kita percaya bahwa kemenangan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Mari saudara-saudariku, kita agungkan nama Tuhan. Dan kita tidak pernah takut dan cemas, saudara-saudariku. Karena Tuhan kekuatan kita, karena Tuhan serta kita.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tuhan, Bapa, kami datang kepada Engkau saat ini dan kami yakin percaya Tuhan Kau ada di tempat ini. Engkau ada bagi kami Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Oh, 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 oh. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pada pagi ini Tuhan, membawa sembah hati jiwa kami. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudariku. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, angkatkan suara kita. Ku nyanyi haleluya. Tuhan Kau hebat, sungguh Kau hebat,
kuasa perbuatanmu di hidupku. Sakaralabayanda rabayanda rabayanda rabayanda. Tuhan, sungguh kau hebat. Oh, sungguh kau dahsyat. Engkaulah kuat kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami kepada tangan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya sesuatu yang akan terjadi Tuhan. Kami tinggikan Engkau di atas pujian kami. Kami tinggikan Engkau di atas sembah kami. Tuhan, kami memazmur bagimu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan puji dan sembah ini hanya kepadamu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada tim music yang telah membawa kami di dalam pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, waktu ini kita mau berdoa bagi negara Indonesia. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam hati, bersatu di dalam doa. Kita mendoakan bagi negara Indonesia. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan pada pagi hari ini mendoakan bagi negara Indonesia Tuhan. Kami mau mendoakan bagi keluarga Pastor Salomo yang melayani di PCC Brian Medan ya Tuhan, Pastor Jojo Sinaga di PCC Tanjung Mulia, Pastor Jackson Sitepu di PCC Helvetia, dan juga Pastor Krendo di Ngabang ya Tuhan. Bapa, Kau berkati keluarga mereka Tuhan, agar mereka memiliki kesehatan yang baik Tuhan. Kau cukupkan setiap keperluan mereka Tuhan. Kau teguhkan ya Tuhan iman mereka Tuhan. Jadikan mereka teladan yang baik bagi Tuhan orang-orang yang ada di sekeliling mereka Tuhan. Tuhan, berikan mereka hikmat untuk melakukan pelayanan mereka Tuhan. Kau urapi mereka dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dan dengan darah Yesus ya Tuhan, agar mereka dapat melakukan pelayanan-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoakan ya Tuhan bagi mereka yang belum berkesempatan untuk mendengar kabar baik-Mu Tuhan. Buka jalan-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan berkesempatan untuk mendengar berita baik dari Engkau Bapa. Kami rindu melihat kuasa-Mu Tuhan terus bekerja di ladang-Mu ya Tuhan, agar ladang-Mu dapat lebih lagi diperluaskan, jiwa-jiwa baru dapat lebih ramai lagi diselamatkan ya Tuhan. Tuhan, bagi gereja ya Tuhan PCC Helvetia yang memerlukan ruang yang lebih besar Tuhan. Tuhan, kami doakan agar Engkau akan memberikan tempat yang sesuai untuk mereka Tuhan. Cukupkan setiap keperluan mereka Tuhan, supaya mereka dapat Tuhan lebih ramai lagi jiwa untuk datang untuk beribadah di dalam rumah-Mu Tuhan. Tuhan, kami doakan Tuhan, Kau pulihkan negara Indonesia Tuhan pada waktu ini. Kami rindu melihat Indonesia dipulihkan ya Tuhan dari segala masalah yang berlaku Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Indonesia hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami rindu melihat Indonesia Tuhan pancarkan terang kemuliaan-Mu Tuhan. Pada waktu ini Tuhan, kami doakan ya Tuhan, Kau pulihkan setiap virus COVID-19 ya Tuhan yang terjadi di negara ini Tuhan. Untuk mereka yang sakit, yang terinfeksi ya Tuhan dalam virus COVID-19 ini Tuhan, kami doakan kesembuhan akan terjadi Tuhan. Kau kuatkan mereka untuk Tuhan dalam tubuh dan juga roh mereka Tuhan, agar mereka dapat dipulihkan ya Tuhan. Kami doakan virus ini akan dihapuskan dalam waktu yang singkat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi Indonesia Tuhan. Kami ucapkan berkat-Mu atas Indonesia. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan bagi negara Indonesia Tuhan. Kami doakan semua ini Tuhan. Kami naikkan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan. Senang untuk bertemu dengan jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kita boleh menikmati pujian penyembahan, dan saya percaya saudara-saudari telah diberkati lewat pujian penyembahan, dan mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada saat hari ini. Dan juga sempena bulan misi, saudara, saya sangat terdorong melihat secara umumnya setiap jemaat Tuhan sudah punya satu semangat untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, saya percaya
untuk misi. Ramai antara kita telah terlibat selama ini untuk memberkati para hamba Tuhan di larang-larang misi, dan melalui pemberian kita ramai jemaat Tuhan, ramai hamba Tuhan telah diberkati. Dan saya percaya pada hari ini juga bahawa semua antara kita juga siap, kerana pada minggu yang ke depan kita akan mulai memperbarui janji misi kita masing-masing. Jadi doalah kepada Tuhan supaya Tuhan beri kita satu hikmat, supaya dengan penuh pengorbanan kita beri peladang misi, supaya ramai lagi jiwa dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Lewat pemberian saudara, biarlah ramai hamba Tuhan diberkati, dan melalui hamba Tuhan tersebut ramai lagi jiwa diberkati, dan kerajaan Tuhan tetap bertumbuh untuk kemuliaan. Puji Tuhan. Saudara, juga saya mau tambahkan juga, iaitu kita juga dalam bulan Ogos ini kita akan juga memulakan ibadah di gereja, ya. Jadi persiapkan diri, dan kita akan memberikan informasi dari masa ke masa kepada jemaat Tuhan untuk kita dipersiapkan supaya kita boleh siap untuk menghadiri dan mengikuti setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan kita, supaya kita tidak melanggar segala peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan, dan biarlah gereja Tuhan berjalan dengan lancar dengan berkat pimpinan Tuhan. Dan saya berharap bila kita kembali ke gereja, kita akan terus menturuti arahan-arahan yang diberikan oleh para pemimpin gereja, supaya kita menturuti segala langkah-langkah yang patut kita perambilkan. Jadi jangan lupa untuk memakai mask muka. Pastikan saudara tidak sakit, ya, demam begitu atau batuk saudara, dan pastikan saudara adalah orang yang sehat untuk hadiri ibadah, supaya tidak membawa satu impak kepada orang lain dalam bentuk kesihatan. Okey, puji Tuhan. Saudara, pagi ini saya nak bawa satu firman itu daripada kitab Ibrani bab yang ke-11 ayat 6. Ini bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahawa Allah ada, dan bahawa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, bila baca petikan ini saya terdorong, kerana bila saya membuat persiapan khotbah ini, saya sangat termotivasi bila juga saya melihat gambaran misi gereja kita, dan saya juga lihat bahawa di sini kata firman Tuhan, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan juga barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia harus percaya bahawa Tuhan itu ada dan memberikan berkat ataupun memberikan upah kepada orang-orang yang percaya dan ataupun yang sungguh-sungguh mencari Allah. Saudara, dalam ladang misi kalau kita perhatikan, saudara, selama ini sudah bertahun-tahun kita terlibat dalam pelayanan misi. Kita perhatikan bahawa banyak hamba Tuhan diberkati, banyak cabang-cabang gereja dapat kita mulakan, banyak pelayanan di luar kita boleh memberkati. Saudara, ada 3 perkara saya mau katakan mengapa semua hal ini boleh berlaku dengan teratur dengan berkat Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan telah memberkati setiap pelayanan ini. Jadi yang pertama, kunci utama saya perhatikan dalam misi adalah bahawa Tuhan telah bekerja dalam segala pelayanan, segala pertumbuhan gereja di ladang misi, dan dia adalah punca utama pertumbuhan gereja. Kedua, adanya para hamba-hamba Tuhan yang sanggup keluar sana itu untuk memberitakan Injil, melayani jemaat Tuhan, mendidik, merawat, membentuk jemaat Tuhan supaya mereka dapat menjadi impact kepada komunitas di setiap cabang-cabang gereja kita itu. Jadi yang kedua, saya melihat bahawa para individu, para hamba-hamba Tuhan yang telah berkomited untuk menyerahkan diri kepada pekerjaan Tuhan. Yang ketiga saya melihat adalah jemaat Kajang Assembly of God, itu saudara-saudara sendiri. Kamu telah terlibat dalam pemberian misi secara keuangan, telah mendoakan. Saudara juga pernah ikuti trip-trip misi ke tempat-tempat cabang kita ini, telah menjadi satu dorongan motivasi kepada mereka ini. Dan saya percaya 3 hal ini saya perhatikan secara gambaran luasnya, bahawa 3 hal ini main peranan sangat penting untuk membawa satu impact kepada kerajaan Tuhan. Amen. Jadi saya ingin mendorong kita dalam pagi hari ini supaya jangan kita abaikan misi ini. Jadi berpandukan dengan Ibrani 11:6, saya mau berikan tema pada pagi ini adalah iman yang menggerakkan tangan Tuhan.
iman yang menggerakkan tangan Tuhan. Saya yakin bahawa bila kita berdoa, bila kita memberi, bila kita pergi untuk pekerjaan Tuhan, saudara, Tuhan bekerja dengan luar biasa kerana Dia melihat hati umat-umatnya, Dia melihat kesungguhan umat-umatnya, Dia melihat, saudara, passion yang kita miliki untuk pergi dan menjangkau jiwa-jiwa. Dan saudara, setiap pemberian saudara tidak pernah sia-sia. Kita sudah mendengar banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan dalam majalah misi secara e-magazine yang telah kamu terima, baru-baru kamu boleh perhatikan informasi-informasi bagaimana jemaat Tuhan diberkati di tempat-tempat cabang-cabang gereja kita di Indonesia atau di India, di Cambodia, saudara, maupun di Malaysia. Saudara, kita perhatikan bahawa Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Ini adalah karena pemberian saudara tidak pernah sia-sia dan tidak akan sia-sia. Malahan ia memberikan buah yang berlipat kali ganda. Amen. Jadi tetaplah setia. Jadi kita akan kirimkan kepada saudara dalam minggu depan nanti. Saudara, kita akan kirim kepada saudara bahawa untuk mendaftar atau memberikan persembahan misi kita ini, saudara, kita akan juga pakai borang secara online juga. Kami akan kirim kepada kamu linknya supaya saudara boleh mengisi nama saudara, segala informasi, dan saudara boleh kirim kembali kepada gereja, dan saudara boleh membuat satu komitmen untuk memberikan pemberian misi ini untuk 1 tahun sampai bulan Julai tahun 2021. Jadi ambil satu komitmen untuk berserta dengan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Jadi jangan ketinggalan dalam pemberian misi, karena Tuhan itu memiliki hati misi. Tuhan memiliki kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biar kita mengejar dan kita memiliki hati Allah ini supaya kita boleh buat satu impact yang besar. Amen. Puji Tuhan. Ayo kita lihat kepada firman Tuhan, kembali kepada Ibrani 11:6, saudara. Dua hal saya mau bicara kepada kamu pada pagi hari daripada petikan 11:6 Ibrani ini. Yang pertama adalah tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama adalah, saudara, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 6a berkata, tetapi tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Ini kata penulis Ibrani. Di bawah dikatakan bahawa, saudara, setiap antara kita ini hidup dengan iman. Makanya sebagai seorang anak Tuhan, kita perlu memiliki iman yang mau mendekati Allah. Jadi dalam pasal 11 ini menceritakan dalam ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah beyond our view, di luar daripada pandangan kita. Jadi sangat jauh ke depan. Kita perlu percaya kepada Allah bahawa Tuhan sedang bekerja. Makanya penulis ini mulai mengatakan bahawa dalam pasal ini menceritakan bahawa ramai hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang telah bertahankan iman mereka ini dan telah menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saya berdoa pada pagi ini supaya saudara juga menjadi satu impact yang besar hingga Tuhan senang dengan kita karena kita hidup dengan iman. Karena orang yang beriman inilah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lihat dalam ladang misi, saudara-saudari, dalam pelayanan sebagai seorang missionary, mereka ini akan tinggalkan kampung alamannya ke negara-negara asing di mana mereka perlu belajar bahasa-bahasa yang negara tersebut. Mereka perlu belajar kebudayaan mereka, mereka perlu mengadaptasikan sistem hidup mereka di sana agak berbeza dengan negara mereka di sini mungkin. Saudara, banyak hamba Tuhan telah meninggalkan hidup mereka yang sepertinya boleh katakan comfort zone di sini. Mereka tinggalkan karena passion mereka, hati mereka untuk Tuhan. Mereka sanggup tinggalkan negara mereka ini ke negara-negara yang luar itu untuk memberitakan Injil. Saudara, bagi saya mereka ini individu yang luar biasa sekali. Sebab mereka ini sanggup tinggalkan segala harta benda mereka, segala kemewahan ataupun zon aman mereka ini untuk menjangkau seseorang individu atau satu kelompok jemaat Tuhan di sana yang perlukan Injil firman Allah. Jadi sebab itulah kita hari ini terlibat dalam pelayanan misi, dalam pemberian keuangan kita, tempat yang kamu tak boleh pergi, adanya individu yang sanggup pergi.
Ya, mereka boleh pergi untuk memberitakan Injil, mereka boleh membawa satu impact yang besar. Saudara, kalau kamu tahu sebuah pujian yang berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Satu pujian yang begitu indah di seluruh dunia. Dalam bahasa-bahasa yang lain kita boleh nyanyikan pujian ini. Dan adanya kisah benar di sebalik lagu ini. Waktu tahun 1800, waktu sekian itu, di negara Eropah, di Londonnya revival yang besar. Kebangunan rohani berlaku di negara Eropah sampai banyak misioneri keluar ke negara-negara lain untuk menginjili. Dan ada juga misioneri yang sampai ke negara India di tempat yang bernama Assam. Saudara, Assam itu adalah satu tempat yang bukan mudah untuk diinjili karena suku primitif di Assam ini adalah orang-orang cannibal. Mereka ini adalah suku-suku yang agak ganas dan kejam. Karena orang cannibal ni bisa makan manusia, right? Jadi mereka ini adalah satu suku yang agak menakutkan. Dan apalagi seseorang laki-laki pada zaman itu yang di suku Assam ini, saudara, mereka ini kalau punya di depan rumah mereka gantung banyak tengkorak-tengkorak manusia. Kalau adanya banyak tengkorak, berarti mereka ini adalah individu yang sangat hebat. Itu kepercayaan mereka pada zaman itu. Tetapi adanya misioneri yang sampai ke tempat ini yang sangat menakutkan, tapi mereka berani keluar karena adanya satu beban untuk menginjili. Dan dalam waktu mereka menyampaikan kabar baik ini, saudara, ada satu keluarga dengan 2 orang anak menerima Yesus Kristus. Dan mereka dijamah Tuhan, mereka dilawati oleh Tuhan, saudara. Dan Injil ini adalah Injil kebenaran dan ia adalah Injil yang hidup. Dan oleh karena firman Allah itu adalah hidup, ia mulai merebak kepada keluarga-keluarga yang lain di tempat yang sama itu. Dan bila Injil mulai merebak, ketua suku ini mulai marah dengan pertobatan orang-orang Kristian, orang-orang yang primitif ini menjadi Kristen. Dan dia mulai memanggil semua penduduknya untuk satu mesyuarat untuk memanggil siapa punca pertobatan ini, siapa yang telah bertobat ini. Dia mau cari siapa keluarga yang pertama yang telah bertobat. Dan waktu dia mulai memeriksa, dia mulai mengetahui satu keluarga yang bernama, seorang individu yang bernama Nokseng. Nah, dia adalah individu yang pertama terima Yesus dengan isteri dengan 2 orang anaknya. Dan ketua suku ini mulai memarahi dan disuruh Nokseng menyangkal Yesus. Tapi Nokseng bilang seperti ini, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Dia kata, saya sudah putuskan untuk ikut Yesus, tidak akan berpatah balik. Ketua suku ini begitu marah, ia membunuh istrinya. Saudara, dia juga memberikan pilihan. Dia kata, kalau mau diberikan kesempatan lagi, menyangkal supaya tidak lagi dibunuh anaknya. Saudara, waktu dia kasihkan pilihan yang kedua ataupun chance yang kedua ini, saudara, Nokseng berkata, though none go with me, still I will follow, not turning back. Kalau tidak ada sesuatu yang ikuti saya pun, saya akan tetap mengikuti Yesus. Saudara, ketua suku ini lagi marah. Dia membunuh kedua anak istri, semuanya dia kasih bunuh. Dan dia kasih kepada pilihan terakhir kepada dia Nokseng. Dia kata, kalau sekarang masih lagi kau menyangkal Yesus, kamu akan hidup. Kalau kamu tidak mau menyangkal Yesus, kamu akan dibunuh. Tapi dia kata Nokseng, dia kata, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Ketua suku ini membunuh Nokseng. Saudara, keluarga Nokseng ini mati semuanya karena Injil Yesus Kristus. Tetapi lepas waktu yang sudah berlalu kemudian, ketua suku ini dengan yang lain, suku-suku yang lain, maksudnya ahli-ahli yang lain, ada yang mulai kenal Tuhan, mereka bertobat. Saudara, dan suku ini mulai dijangkau Tuhan oleh seorang misioneri. Tapi Nokseng mulai mengatakan kalimat-kalimat ini, yang lagu I have decided to follow Jesus, no turning back. Dan lagu ini mulai diperbaiki oleh seorang misioneri
di negara India, dan dia bernama Sadur Sundar Singh. Dia mulai memperbaiki lagu ini, dan kemudian dari Amerika seorang komposer muzik yang bernama William Reynolds, dia mulai memperbaiki lagu ini lagi, mencantikkan lagu ini, dan lagu ini mulai dipakai oleh Billy Graham dalam segala ibadah KKR diadakan. Saudara-saudari, lagu ini menjadi satu lagu yang terkenal, dan kata-kata daripada Nok-Seng ini dipakai untuk diubah menjadi lagu yang begitu hebat. Dan inti lagu ini memang, saudara, kamu dan saya sudah pernah nyanyi lagu ini, kita tahu, saudara, ya, impactnya besar. Jadi apa yang mau saya sampaikan daripada cerita ini adalah, saudara, hidup seseorang ini adalah karena iman. Kita hidup hari ini adalah karena iman. Nok-Seng beriman kepada Allah, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Nok-Seng tidak mau menyangkal Yesus, karena Tuhan inginkan Nok-Seng hidup dalam Tuhan. Nok-Seng tidak menyangkal Yesus. Nok-Seng walaupun istrinya dibunuh, walaupun anak-anaknya dibunuh, Nok-Seng juga tidak menyangkal Yesus, walaupun dia sendiri pun meninggal karena Tuhan Yesus. Jadi marilah kita sebagai umat Tuhan ambil cabaran sebagai contoh Nok-Seng ini yang hidup untuk Tuhan, yang berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Apapun cabaran, apapun yang tentang kita hadapi pada hari ini, saudara, jangan putus asa, jangan berpatah balik, no turning back. Bila kamu sudah mengikuti Yesus, no turning back, jangan mengundur ke belakang. Nok-Seng ini adalah satu contoh, yaitu walaupun dia mati tapi imannya hidup sampai hari ini. Impactnya besar. Sama cerita Nok-Seng ini saya boleh bawa kepada cerita dalam Yohanes pasal 4. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dan perempuan ini menceritakan hal yang indah tentang Yesus kepada kampung, orang-orang di kampungnya itu. Dan kata firman Tuhan dalam Injil Yohanes 4 ayat 39 berkata, oleh karena kata-kata perempuan ini, ramai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertobatan terjadi, keselamatan terjadi. Nok-Seng meninggal tapi imannya hidup. Perempuan Samaria tidak mati tapi imannya hidup, menyelamatkan orang yang telah mau binasa, diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Jadi kita perlu menghargai para misioneri yang telah berada di setiap pelayanan di ladang misi. Jadi mereka pergi bukan kerana untuk menyenangkan diri, berholiday. Enggak. Mereka pergi kerana mereka punya beban untuk Tuhan. Mereka keluar kerana iman mereka kepada Yesus. Mereka keluar kerana mereka ada beban untuk melayani Tuhan. Dan saya berdoa supaya Tuhan juga berikan beban yang sama, iman yang sama kepada semua antara kita, supaya kita pun melangkah untuk membawa Injil kepada orang-orang yang akan binasa tanpa Yesus Kristus. Jadi ambil cabaran supaya kita hidup dengan iman, karena kata di sini dalam Ibrani yang mengatakan, tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Jadi orang yang beriman adalah orang yang selalu berjalan dekat dengan Tuhan. Orang yang beriman adalah mereka ini memiliki gaya hidup yang berlainan. Mereka suka inginkan hadirat Tuhan. Mereka mau menikmati doa mereka dengan Allah. Mereka selalu ucapkan kata-kata yang positif. Mereka adalah orang-orang yang ucap kata-kata yang beriman, kata-kata yang positif dan beriman. Mereka tidak orang yang cepat menyerah kalah. Dalam Roma 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi di sini kata Saint Paulus, orang yang hidup dengan daging, dia berlawanan sebaliknya dengan firman Tuhan daripada Ibrani 11:6. Tadi saya kata gaya hidup orang yang beriman adalah orang yang berjalan dekat dengan Tuhan, yang mahukan hadirat Allah, yang ucap kata-kata positif dan kata-kata iman. Tapi gaya hidup orang yang tidak mengenal Tuhan ataupun yang tidak berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang tidak berminat dengan hal-hal rohani. Selalu komplain, pikiran-pikiran negatif dan sebagainya, kita boleh senaraikan. Jadi kita perlukan umat Allah yang memiliki iman, karena hal seperti itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang beriman akan membawa impact, akan membawa kebangunan rohani, akan membawa satu pergerakan dalam hidupan pribadi, keluarga maupun kepada gereja kita masing-masing. Amin. Saya ulang kembali, hanya orang-orang yang beriman akan membawa impact, kebangunan rohani dan suatu pergerakan dalam hidupan pribadi, dalam hidupan keluarga dan juga gereja kita masing-masing. Coba lihat dalam Kolose 2
ayat 6 hingga 7. Saudara, di sini Paulus mulai menguatkan iman kita dengan kata-kata dorongan daripada ayat 6 dan 7 Kolose pasal 2. Dia mulai mengucapkan begini, dia kata hidup dalam Kristus iaitu dengan iman. Hidup dalam Yesus iaitu dengan iman. Walaupun ada pelbagai cabaran, kita akan beriman pada Allah, tidak akan undur ke belakang. No turning back. Dan ayat itu juga sambung, saya paraphrase ya. Hendaklah berakar dalam Kristus supaya dasar kita lebih kuat. Walaupun Nokseng itu memang diserang dengan hukuman mati, anak-anaknya dibunuh, isteri dibunuh, dia pun dibunuh, dia mempertahankan imannya. Saudara, kita perlukan the base, strong basement. Kita perlukan dasar yang kuat supaya kita boleh berdiri untuk Tuhan dalam segala situasi. Dan dia juga sambung lagi, dikatakan dibangunkan dan bertambah teguh dalam Kristus. Haleluya. Ya, kita perlu dibangunkan dan bertambah teguh dalam Kristus. Dan diakhiri dengan ayat ini dikata hati yang penuh dengan ucapan-ucapan syukur. Saudara, ini adalah pola ataupun gaya hidup orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan hal ini berkenan kepada Allah. Jadi jemaat Tuhan, kita perlu bangkit sebagai satu generasi yang beriman, dan orang-orang yang beriman dan orang yang berpegang kepada setiap hukum-hukum firman Tuhan, mentaati segala firman Allah dan melakukan, bukan menjadi hanya pendengar tapi menjadi seorang pelaku firman. Jadi saudara, bila kita beriman, saudara, kita akan mulai melihat tangan Tuhan. Tangan Tuhan digerakkan. Iman kita menggerakkan tangan Tuhan. Iman kita akan bawa satu impact untuk Tuhan membuat sesuatu mujizat di dalam kehidupan kita. Saya percaya dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab dari dulu sampai sekarang pun, dalam kehidupan kamu pada hari ini pun, saudara, Tuhan sedang bekerja sesuatu dengan yang luar biasa. Bila kita beriman kepada Tuhan, bila kita percaya kepada Allah dengan sepenuh hati, tangan Tuhan digerakkan untuk membuat sesuatu untuk saudara, untuk keluarga saudara, untuk kehidupan saudara, agar Allah memberkati kehidupan saudara-saudari. Haleluya, amen. Saya ingin mendorong supaya yang pertama kita akan menjadi seorang yang beriman kepada Allah, karena hal itu yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca balik kembali juga ayat yang ke-6, Ibrani 11:6, bagian B saya bacakan. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahawa Allah ada dan bahawa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang kedua adalah Tuhan berkenan kepada orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Yang pertama, Tuhan berkenan apabila kita mulai memiliki iman kepada Allah. Yang kedua, Tuhan juga berkenan apabila kita mulai mencari Tuhan. Jadi kata carilah Tuhan atau mencari Tuhan, saudara, perkataan ini kerap dipakai dalam Alkitab. Kalau daripada PL maupun PB, kalau kita perhatikan, saudara, ia akan kerap kata diulang. Kenapa diulang? Kerana apa? Sebab saudara, manusia memangnya memerlukan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, saudara, kita tak boleh buat apa-apa. Kerana kita ada punya banyak kelemahan. Kita adanya keterbatasan. Kadang-kadang kita bisa sesat dalam perjalanan rohani kita pun tanpa Tuhan. Makanya Tuhan suruh kita, datanglah kepada saya. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Saudara, kata ini diulang dalam firman Tuhan. Salah satu orang kaya Singapura, namanya Philip Ng Citat. Philip Ng lah ya. Dia mengatakan seperti ini. Bila dia di interview, ditanya apakah kunci keberhasilan saudara ataupun Philip Ng, dia berkata begini, saya mendapati hampir kebanyakan manusia telah rosak, maksudnya hilang haluan tujuannya. Dan dia berkata, itu berlaku juga pada diri saya sendiri. Saya telah kehilangan kebanyakan. Saya mulai hilang tujuan, hilang arahan. Saya sering mencari perkara yang terbaik untuk saya. Saya mencari hidup yang lebih baik bagi saya. Saya mencari tujuan yang lebih baik untuk saya. Dan dia berkata, semuanya adalah langkah-langkah yang salah telah saya lakukan. Ini kata Philip Ng dalam kalimatnya bila dia di-interview. Tapi dia berkata, saya telah menemukan bahagian yang terhilang itu apabila saya menemukan Yesus Kristus. Jadi dalam kehidupan
orang kaya ini, Singapura ini, Philip Eng, dia berkata, hidupnya mulai diubah saat dia menemukan satu bahagian hidupnya yang sudah hilang, yaitu kasih Allah. Dia mulai menyadari bahwa tanpa Yesus, dia tidak boleh pergi jauh. Karena segala kekayaannya adalah sementara di bumi saja. Dia mulai lihat lebih jauh lagi, yaitu dia perlukan hidup yang kekal. Dia perlukan pengampunan daripada Tuhan. Saudara, kita boleh memiliki pelbagai kekayaan, kita boleh memiliki segala hal yang kita boleh lakukan, tapi kalau tidak ada Tuhan Yesus, segala yang saudara usahakan, segala yang kita usahakan adalah sia-sia. Ini kata Philip Eng ini, dia berkata, saya menyadari bahwa tiada yang lebih baik dalam hidupan saya selain Tuhan Yesus. Pertemuan dia dengan Yesus itu telah mengubah hidupnya. Jadi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mencari Allah. Tuhan berkenan orang-orang yang mencari Allah. Jadi marilah kita mengambil langkah untuk lebih mencari Tuhan. Masa belum terlambat. Saudara mungkin ada kesempatan hari ini. Kalau hari ini saudara masih menonton video ini, saudara masih belum terlambat. Hari ini saudara masih adanya waktu untuk bertobat. Amin. Hari ini adalah keselamatan saudara. Hari ini saudara bila minta Tuhan mengampuni saudara, Tuhan akan mengampuni saudara. Kalau saudara masih menonton video ini pada saat ini, berarti saudara masih belum terlambat. Ini waktunya saudara untuk bertobat, mencari Tuhan Yesus. Biarlah kita mendekati Tuhan dan Tuhan akan menjamah di depan saudara. Sebab tangan Tuhan akan mulai digerakkan bila kita beriman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus datang bukan untuk membuat satu agama, tetapi dia datang supaya kita boleh memiliki satu persekutuan. Saya ulang kembali, Tuhan datang ke bumi bukan untuk memulakan satu agama, tetapi dia datang supaya kita memiliki satu persekutuan. Dengan persekutuan ini, kita bisa mengenal dia, kita boleh percaya kepada dia, dan kita mulai mengasihi dia. Dan dengan hal seperti ini terjadi, saudara, kehidupan kita mulai dijamah Tuhan, kita alami pembaruan, kita alami pengampunan dosa, kita alami satu terobosan, kita alami berkat surgawi, kita alami juga berkat penyembuhan dalam segala sakit penyakit, kita dilawati oleh kuasa Tuhan. Semuanya akan terjadi saat kita mulai bergaul dengan Tuhan, mulai ada persekutuan dengan Allah, kita mulai mengenal, percaya dan mengasihi. Haleluya. Mazmur 34 ayat 5 katakan seperti ini, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ini kata Daud, aku telah mencari Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku. Haleluya. Saudara, bila saudara mencari Tuhan, ia bukan terlambat. Belum pernah terlambat. Bila saudara mencari Tuhan, Tuhan akan mendengarkan saudara, Tuhan akan melihat saudara, Tuhan akan menyendingkan telinga pada saudara untuk mendengar keluhan-keluhan saudara. Dia akan mendengar kamu, dia akan menjamah saudara dan keluarga saudara. Dalam waktu pandemik ini mungkin kita ada pelbagai kebimbangan, kekhawatiran, saudara. Pegang kepada firman Tuhan. Percaya kepada Yesus. Carilah Tuhan karena dia akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Mazmur 34 juga ayat yang ke-11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi orang-orang yang mencari Tuhan ini, kata kita di sini, adalah orang yang tidak pernah kekurangan yang baik. Tidak pernah kekurangan sebab Tuhan sentiasa mempercukupkan. Kadang-kadang waktunya nampak seperti tidak sama dengan waktu Tuhan, dengan waktu kita ini. Kadang-kadang kita mengharapkan hal ini berlaku pada waktu sekian, tetapi mungkin bagi Tuhan hal-hal seperti ini harus berlaku hari yang kemudian. Jadi kita perlu percaya kepada Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan ini, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang
baik. Haleluya. Jadi tetap cari Tuhan. Ekonomi saudara akan pulih. Sakit penyakit saudara akan sembuh karena saudara mencari Tuhan. Bila saudara mencari Tuhan, segala hal Tuhan akan mulai mengubah dalam kehidupan kita ini. Bila kita baca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kamu mungkin tahu cerita tentang Zakheus. Zakheus adalah seorang yang, kata Alkitab, dia berusaha mencari Tuhan. Coba perhatikan Lukas 19 ayat 3 dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil kerana orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, ini tindakan ekstrim Zakheus ini. Dia ini, ayat 3 berkata, dia berusaha untuk melihat Yesus. Berarti dia berusaha mencari Yesus. Dia mau tahu siapa ni Yesus. Siapa orang individu yang unik ini. Dia mau mencari Yesus. Dan kata Alkitab, oleh kerana badannya pendek ini, saiznya yang kecil mungkin, saudara dia tak boleh mendekati ataupun mau melihat Yesus. Dia lari ke depan, mendahului kelompok orang ramai ini. Dia naik pokok pohon hara itu dan melihat Yesus. Nah, di sini kita melihat bahawa satu tindakan yang agresif yang daripada Zakheus. Oleh kerana tidak boleh melihat Tuhan, dia mau mencari Yesus. Oleh kerana adanya halangan-halangan, dia cari lain jalan untuk bertemu dengan Yesus. Dalam hidupan kita hari ini, kita perlu ambil langkah ekstra seperti Zakheus. Zakheus ini ambil langkah yang ekstra, yang kita jarang buat. Kadang-kadang kita mau mendekati Yesus kerana ada halangan-halangan orang tua kita, ataupun ada halangan-halangan ujian, tak boleh ke gereja. Sudah kita kasih pelbagai alasan-alasan. Tapi untuk mendekati Yesus, kita perlu ada hati untuk mau mengenali Yesus. Sebagai seorang anak Tuhan, kita perlu belajar untuk mendekati Tuhan. Karena apa? Bila kita mendekati Tuhan, ada hal yang Tuhan akan mengubah dalam kehidupan kita ini. Coba perhatikan kehidupan Zakheus ini. Bila dia mendekati atau dia mencari Yesus ini, saudara, kata Alkitab dalam ayat 5 dia berkata, ketika Yesus sampai di tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, yang pertama, Yesus datang ke rumah dia. Orangnya adalah orang yang diisolasikan oleh masyarakat pada zaman itu kerana dia adalah kepala pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang pada zaman itu kerana mereka ini suka memeras wang orang cukainya. Jadi mereka ini orang-orang ramai tak suka pemungut cukai. Tapi oleh kerana dia mencari Yesus, dalam ayat 5 berkata, Yesus berkata, saya mau datang ke rumah kamu Zakheus. Pertemuan ini membuatkan saudara dia yang seperti keseorangan diri, adanya satu individu yang memperhatikan dia. Jadi itu yang pertama dalam Zakheus kita melihat. Yang kedua, kalau baca ayat 8 berkata, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberi kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang kedua, bila dia mencari Yesus, kata Alkitab di sini, saya kasih paraphrase untuk kamu, hidupnya berubah dari ketamakan kepada kemurahan dan belas kasihan. Hidupnya berubah dari ketamakan kepada kemurahan dan belas kasihan. Kerana dia mencari Yesus ini, dia mulai mengimpatasikan, memperoleh kasih Allah itu. Karena kata Tuhan kepada dia itu, saya akan tinggal dalam rumah kamu hari ini. Ia membuat satu perubahan kepada Zakheus. Ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah berlaku keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Yang ketiga, kerana dia mencari Yesus, dia memperoleh keselamatan. Dia memperoleh keselamatan. Injil datang dalam kehidupan dia. Injil yang hidup datang dalam kehidupan dia. Terang hidup menjamah kehidupan dia. Terang dunia datang dalam kehidupan dia dan penuhi dia. Saudara, saya ingin mendorong kita supaya miliki satu
prinsip seperti Zakheus yang ingin mencari Yesus, ingin mencari Tuhan supaya hidup kita diperbarui, hidup kita diperubah. Dan saya juga percaya di luar sana itu ramai yang belum kenal Tuhan. Sempena bulan misi ini, mari kita ambil cabaran. Bukan sekadar hidup dalam beriman, bukan sekadar hidup mencari Allah, karena hal ini menyenangkan Tuhan. Saudara, bila kita mengambil langkah untuk beriman dan juga mencari Tuhan, saudara, kita akan ada satu impact dalam hidupan kita ini. Saya ulang kembali dalam hidupan Zakheus tadi. Bila dia mencari Yesus, hidupnya berubah. Saya baca untuk kamu kalimat tadi saya bacakan. Hidupnya yang berubah daripada ketamakan kepada kemurahan dan belas kasihan. Hidupnya diperbarui bila dia bertemu dengan Yesus. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, sempena bulan misi ini, kamu juga akan diubah oleh Tuhan supaya memiliki passion untuk memberi kepada kerajaan Allah, memberi kepada para hamba-hamba Tuhan di ladang misi, supaya pemberian saudara akan memberkati, akan mengubah hidup seseorang. Pemberian saudara pasti mengubah seseorang yang mungkin sedang menuju ke arah kebinasaan, karena pemberian saudara ia akan diselamatkan oleh seseorang individu, seorang hamba Tuhan di luar ladang misi itu, supaya mereka boleh menjamah kelompok-kelompok jemaat-jemaat Tuhan ini yang sedang menuju ke arah kebinasaan ini, dibawa kembali ke ladang Tuhan. No turning back, no turning back. Haleluya. Saudara, saya ingin mendorong kita, marilah kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Karena apa? Karena kita adalah seorang manusia, kita perlu sentiasa mengandalkan Tuhan. Kita juga harus mengandalkan Tuhan karena segala yang kita miliki adalah untuk sementara saja. Selama kamu di bumi, kita akan mempergunakan apa yang kita ada di sini. Tapi kita ada lagi hidup yang baru, yaitu hidup yang berkekalan bersama dengan Yesus Kristus. Jadi saya mau akhir dengan firman Tuhan ini daripada Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Saya ingin menggalakkan kita pada pagi hari ini, bila kita hidup dengan beriman kepada Allah, ia akan berkenan kepada Tuhan. Bila kita hidup mencari Tuhan, ia akan menyenangkan hati Allah. Dengan memiliki dua gaya hidup ini, saudara, dalam kembali kepada Yeremia ini katakan bahawa seperti pohon yang ditanam di tepi air ini, bila kita mengandalkan Tuhan, kamu diibaratkan seperti satu pokok yang ditanam seperti aliran sungai yang akan senantiasa berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Segala yang kamu tabur dalam kerajaan misi, apa yang kamu tabur, kamu pasti akan tuai. Galatia 6:7 mengatakan, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Haleluya. Saya ingin menggalakkan kita di pagi hari ini supaya tetap yakin kepada Tuhan, dan jangan menyerah kalah. No turning back. Bila ikuti Yesus, ikut sampai akhir hidupan saudara. Karena apa? Hidupan kita ini mencerminkan akan kemuliaan Tuhan. Jadi pergunakan segala keuangan saudara, segala kelebihan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hamba serahkan Tuhan apa yang telah kami dengar sebentar tadi tentang Tuhan, iman yang menggerakkan tangan Tuhan. Bapa, saya percaya bila kami beriman kepada Allah, bila kami mulai mencari Tuhan, ia adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoakan setiap jemaat yang sedang mendengar firman Tuhan pada pagi ini, kami akan mulai berubah untuk lebih mencari Tuhan, miliki iman yang kuat dalam Tuhan, supaya kami diperbentuk, kami diperkuatkan dari hari ke hari, supaya kami memiliki satu passion yang besar untuk memberkati, menginjili dan memuridkan, merawat orang-orang di luar itu yang memerlukan Injil akan Yesus Kristus. Bapa, saya doa agar Engkau memberkati apa yang telah kami taburkan sebentar tadi. Firman Tuhan ini akan menjadi satu benih yang berbuah
di dalam hidupan setiap jemaat Tuhan yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Berkati hidup mereka, biarlah mereka Tuhan dipakai dengan luar biasa dalam kerajaan Tuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka akan tetap berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, semua kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan shalom. Haleluya. Terima kasih kepada Pastor Julian atas perkongsian firman pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah pun diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amen. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita lihat beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai pemberian. Bagi Anda yang ingin memberi pemberian kasih, persepuluhan ataupun pemberian misi, Anda boleh memberi secara online, ya. Anda boleh masukkan pemberian Anda ke dalam nombor akaun seperti yang dipaparkan di sini. Ataupun cara yang kedua, Anda juga boleh memberi melalui e-wallet, ya. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu download apps, ya, e-wallet ke dalam handphone Anda. Kemudian Anda perlu scan QR code, ya. Untuk QR code Anda boleh mendapatkannya melalui ketua sel Anda ataupun pemimpin, ya, gereja, ya. Kemudian Anda perlu masukkan jumlah wang yang perlu Anda mau memberi. Kemudian Anda perlu juga masukkan PIN e-wallet Anda, ya, untuk memberikan jumlah wang itu. Dan setelah sekiranya Anda berjaya melakukannya, Anda akan menerima notifikasi, ya. Dan dengan notifikasi itu Anda boleh screenshot, ya, notifikasi itu dan kemudian menghantarkan melalui SMS ataupun WhatsApp kepada akaun gereja, ya, melalui nombor telefon yang dipaparkan di sini, yaitu 011-6186-1496. Saya ulangi, 011-6186-1496. Ataupun cara yang ketiga, Anda juga boleh kumpulkan wang Anda, pemberian Anda ke dalam satu sampul surat. Apabila kita boleh bertemu kembali, ya, di gereja, Anda boleh membawanya dan memberikannya kepada Tuhan. Amen. Yang kedua adalah mengenai Minggu Misi. Saudara-saudari, minggu depan bersama dengan 26 hari bulan Julai merupakan Minggu Misi. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita melalui doa untuk pembaharuan misi kita kepada Tuhan, ya. Bersama dengan Minggu Hadapan, Minggu Misi, kita ada pengkhotbah undangan dari Indonesia. Pendeta Franz Onesimus Kansil, ya, dari Indonesia akan memberikan perkongsian firman Tuhan pada Minggu Hadapan. Kita persiapkan diri kita untuk firman Tuhan pada Minggu Hadapan ini, ya. Dan Anda juga akan menerima satu e-form untuk pembaharuan janji misi Anda, ya. E-form ini akan dikirimkan kepada Anda pada 25 hari bulan Julai, hari sebelumnya itu, ya. Dan cara untuk mengisi e-form ini juga akan dilayarkan, ditunjukkan kepada Anda nanti, ya. Anda perlu mengisi setiap detail yang diminta di dalam e-form tersebut. Yang ketiga, kelompok sel secara online. Mari kita mengikuti kelompok sel kita masing-masing melalui online. Saya percaya bagi kita yang mengikuti, kita semua sudah diberkati. Dan bagi Anda yang belum sempat mengikuti, tolong dapatkan, ya, link ataupun password ID melalui ketua sel Anda ataupun teman-teman Anda yang mengikuti kelompok sel, ya. Mari kita ikut bersama-sama supaya kita dapat saling menguatkan, saling mendorong dan saling membangunkan antara satu sama lain. Amen. Nah, yang keempat adalah mengenai pelayanan kanak-kanak. Anak-anak, kita juga ada menyediakan pelayanan kanak-kanak secara online, ya, melalui WhatsApp untuk Anda semua, ya. Jangan lupa ikuti kami melalui WhatsApp setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kontennya anak-anak, karena guru-guru telah menyediakan cerita dan juga ayat hafalan dan juga banyak aktiviti untuk Anda semua, ya. Kami menggalakkan ibu bapa untuk bawa bersama anak Anda untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak ini bersama. Yang kelima adalah mengenai mezbah doa online.
saudara-saudari, kita percaya setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Amen. Karena doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Oleh itu, mari kita ikuti bersama-sama, ya, kita bergerak bersama-sama di dalam mezbah doa online ini. Ya, kita akan adakan pada setiap hari Rabu jam 8:30 malam. Bagi Anda yang belum pernah mengikuti, tolong dapatkan password ID Anda itu untuk mengikuti mezbah doa ini melalui pemimpin. Pengumuman yang terakhir, saudara-saudari, ini adalah satu pengumuman yang penuh dengan sukacita bagi Anda dan saya yang sudah lama menunggu untuk beribadah, bertemu kembali di gereja. Saudara-saudari, gereja akan buka kembali dan kita akan beribadah bersama-sama pada 2 hari bulan Ogos yang akan datang ini, ya. Jangan lupa 2 hari bulan Ogos, hari Minggu, jam 8.45 pagi. Kita akan berkumpul di gereja, beribadah bersama-sama di gereja bersama-sama. Saya percaya ini adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan selama ini. Amen. Haleluya. Bagi Anda yang mengikuti gereja, ibadah di gereja, Anda harus mengikuti setiap SOP dan juga mentaati setiap peraturan-peraturan yang ditetapkan, ya. Dan bagi Anda yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja, kita juga akan adakan live streaming melalui Facebook ataupun YouTube, ya. Kedua-dua ini Anda boleh masuk melalui Facebook atau YouTube, bahagian live streaming, beribadah bersama-sama dengan kami. Tetapi jangan lupa 2 hari bulan Ogos 8.45 pagi, bukan jam 10 pagi lagi, ya. Kita akan beribadah pada jam 8.45 pagi bersama-sama. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini, dan sehingga kita bertemu kembali di minggu hadapan. Tuhan berkati.